Saudara, saat ini saya ada di salah satu pengungsian warga korban gempa Turki. Tepatnya saya ada di Kabupaten Antakya, ada di Provinsi Hatay. Ini memang jadi salah satu provinsi yang paling terdampak gempa yang terjadi Senin minggu lalu, 6 Februari 2023. Kalau informasi yang kami dapatkan, di sini ada sekitar 1.000 warga yang mengungsi di tenda-tenda yang dibangun. Kalau kami lihat, beberapa adalah dari AFAD, ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari Turki. Dan informasinya tenda-tenda ini sudah memiliki spesifikasi yang cocok untuk menahan cuaca maupun juga angin yang ada di Turki. Nah, bantuan dari Indonesia sudah dikirimkan, tapi tidak hanya berbentuk logistik maupun juga tim SAR. Salah satu yang juga jadi perhatian dari pemerintah Indonesia adalah mengirimkan dokter maupun juga ahli untuk menangani trauma psikis maupun juga psikologi. Nah, di sini Anda juga bisa lihat ada banyak anak-anak yang turut menjadi korban dari gempa Turki pada pekan lalu. Sehingga salah satu yang juga dikirimkan bersamaan dengan emergency medical team dari Indonesia pada Senin lalu adalah dokter jiwa. Saya mau mengajak Anda, saudara, untuk berbincang dengan dokter Catur. Dokter Catur ini adalah salah satu dokter jiwa yang dikirim dari Indonesia, termasuk dalam emergency medical team. Dokter Catur, selamat sore. Selamat sore. Dokter Catur, kalau melihat nih situasi di sini, apa sih trauma healing yang bisa dilakukan untuk para warga korban maupun juga atau terutama anak-anak, dokter? Ya, sebenarnya terminologi trauma healing itu mesti kita segera tidak gunakan gitu ya, karena memang yang kita lakukan itu lebih kepada dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ya, karena nggak semua orang yang mengalami peristiwa seperti ini ya, bencana besar seperti ini mengalami trauma healing gitu, mengalami trauma gitu, sehingga kita tidak boleh untuk kemudian mengatakan semuanya trauma gitu. Jadi yang kita lakukan itu bentuknya lebih ke dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Otomatis dukungan yang kita berikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang di situasi yang seperti ini, memang di tahap-tahap awal ini lebih kepada memberi harapan terutama kepada mereka bahwa kita di sini bersedia untuk membantu mereka gitu. Jadi ada perasaan bahwa mereka bagian yang tidak terpisahkan dari orang-orang di sekitarnya, belonging gitu. Nah, yang kedua, kita juga bisa berikan semacam kegiatan-kegiatan rekreasional ya. Sering juga dilakukan di konteks bencana di tanah air juga, kita lakukan permainan-permainan, kemudian kita juga terutama juga untuk mengatasi kendala bahasa, kita bisa bermain bersama dengan mereka, karena mungkin satu-satunya bahasa yang bisa mereka terima, terutama anak-anak yang termasuk kelompok rentan di sini, selain orang tua, itu adalah model-model permainan seperti ini gitu. Dokter Catur, tapi kan ini ada di Turki dan tadi kami juga bisa melihat sendiri tidak semua bisa berbahasa Inggris. Nah, itu apakah juga jadi kendala atau tantangan, dok? Betul, jadi memang salah satu kendala utama tentu saja budaya dan bahasa gitu. Oleh karena itu sebenarnya di tim kita juga diberi interpreter juga ya, penerjemah untuk membantu kita untuk berinteraksi dengan mereka gitu. Tapi sebenarnya fungsi psikiater kami tidak hanya kepada penyintasnya gitu. Kita juga bekerja terutama untuk tim emergency medical team kita, memastikan mereka dalam kondisi sehat, fit secara kesehatan jiwa gitu. Karena pekerja kemanusiaan itu salah satu yang paling rentan untuk mengalami gangguan kesehatan jiwa. Yang paling mungkin terjadi, pertama ada namanya sekunder trauma. Jadi trauma yang dialami oleh penyintas itu bisa dalam tanda kutip nular gitu ya kepada pekerja kemanusiaannya. Yang kedua, itu bisa mengalami yang dinamakan sebagai kita sebutnya sebagai burnout ya. Biasanya ketika datang pertama kali kita ini kayak bersemangat banget gitu, sehingga akhirnya kita kayak teman-teman juga kita lihat ya di camp bagaimana mereka nggak ada jeda, bahkan kemarin ketika diajak makan siang pun di neglect gitu ya, di skip dulu, kita kerjakan dulu semuanya dan seterusnya. Itu berpotensi banget untuk terjadinya burnout. Dan yang terakhir, kita sering sekali terjadi pada pekerja kemanusiaan perilaku antisosial yang unempathy, yang kita ngelihat mayat tiap hari, terus kemudian yang akhirnya kita jadi perasaan sedih kita jadi berkurang dan seterusnya, itu terbawa ketika kita pulang. Nah, itu yang harus dibantu oleh kita sebagai tenaga profesional untuk bisa istilahnya debriefing, memaknai kembali apa yang mereka alami, kayak gitu. Dokter, kalau yang dikirim dari IMT ada berapa psikiater dan psikolog sih, dok?
IMT kita ada 1 orang psikiater, saya, dan dibantu oleh 2 orang psikolog, 1 dari tentara dan 1 orang dari MDMC. Dengan keterbatasan jumlah dokter jiwa dan juga psikolog, tapi juga banyak sekali yang harus dilakukan. Mulai dari dukungan kepada korban, kemudian tim medisnya, kemudian tim SAR-nya. Gimana untuk melakukan itu nanti, Dok? Jadi sebenarnya untuk dukungan kelompok kita itu paling utama kepada tim IMT gitu. Sedangkan kita untuk kepada korban di luar itu kita bergabung di tim namanya MHPSS besar, Mental Health and Psychosocial Support, yang kita bergabung dalam tim itu. Jadi kita sebenarnya juga tidak punya tanda kutip tanggung jawab khusus untuk kemudian pada tim yang ini ya, penyintasnya begitu. Kita lebih kepada tim IMT yang jadi tanggung jawab kita gitu. Baik, Dokter Catur, terima kasih banyak informasinya untuk Kompas TV. Nah, jadi saudara juga selain dari ada dokter jiwa yang juga membantu penanganan korban di sebelah kiri saya, itu juga ada tim dari Polri yang juga sedang mengajak main anak-anak bermain sepak bola. Ini juga harapannya adalah bisa membantu penanganan psikososial bagi korban-korban di Turki. Sidi Permadi, Bondan Wicaksono, Kompas TV, Turki. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,